of God, the darling of heaven, crucified is the Lamb. Kita katakan sama-sama dari awal. I am lifted up, the darling of heaven. Mari kita sama-sama berdiri. Worthy is the Lamb. Sama-sama yuk katakan. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. See, crown you now, crown you now with many crowns. yes, Jesus, the darling of heaven. Worthy is the worthy, worthy, worthy. Yeah. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Only you, Lord, worthy to be praised, worthy to be worship, Lord. Saat ini biar pengurapan baru turun atas gereja Tuhan, atas setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, dikuatkan, dimampukan. Lord Jesus, we ask your fresh anointing fall upon your church, your people, for everyone that take part on this service this morning. Kami mau sesuatu yang baru. Katakan saudaraku, kami mau sesuatu yang baru. We want something new, Lord Jesus. Katakan saudaraku, kami mau sesuatu yang baru. We want something new, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, everyone say, Amen. Amin, amin. Siapa bersuka cita di rumah Tuhan, lambaikan tangan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu and for your faithfulness in our life forever. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Gereja Tuhan katakan, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. We thank you, Lord. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu. Church, we sing. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Yes, Jesus. Church, we sing. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever and ever. His love endures forever. Thank you, Jesus.
Jesus, His love endures forever. His love endures forever, forever and ever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever and ever. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkaulah sahabat kami Tuhan di setiap kehidupan kami dan setiap musim kami. Yesus. Mari kita tepuk tangan sama-sama, come on. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Yes, Jesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, amin, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kata kuasamu atas kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yes, Jesus. Kita katakan hidup, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Karena kuasamu. Karena apa? Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya.
Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Jemaat Tuhan aja katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah lu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Let's give praise to God. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Wow, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus di samping kami, terus bersama kami Tuhan. Lord, we thank you that you're always with us and that you're always in our heart, God. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Again, our theme this month is character under construction. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan firman ini bisa tertanam di dalam hati kita. So, I hope that these words can be in our heart and can grow in our heart. Amen. Let's read it in Indonesian. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. In English, let's read it. 1, 2, and 3. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah Emmanuel. Lord, you are with us. We want to continue to worship you, Lord. Kami mau terus memuji-Mu, Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan pagi hari atas segala yang telah Engkau kerjakan di kehidupan kami, Tuhan. Lord, we want to thank you for everything that you've done in our life, God. Apapun permasalahan kita pagi hari ini, whatever it is, our problems this morning, kita tahu bahwa Tuhanlah Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita andalkan Tuhan. Dia adalah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Lord, whatever problems we have right now, we want to rely on you because you are with us, Lord. You are God Immanuel. You are with us. Sehingga akan angkat pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Immanuel, angkat suaramu jemaat Tuhan. Engkau beserta, Tuhan beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Tuhan beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Angkat suaramu, kita katakan haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
aku bertahan. Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Engkau Immanuel. Haleluya Tuhan. Sembah Dia. Mari kita angkat suara kita. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita angkat syukur kita. Terima kasih Tuhan. Oh, angkat segala kekhawatiran kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Oh, His name is Jesus. Let's lift up all of our problems. Let's lift up all of our worries. We worship You. Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Jesus, You are Lord, You are King, You are Emmanuel, Emmanuel. You are Emmanuel. Oh, You are Jesus. thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. I sing to You, Lord, a hymn of love for Your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to You, Lord. I'll sing to You, Lord, a hymn of love for Your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. You'll never let me go, Lord. You never let Me go through it all. Kami tahu apapun musim kehidupan kami, Engkau nggak pernah ninggalin kami. Lord, we know that whatever season our life
is in right now, you'll never leave us. Biar setiap kami yakin dan percaya dan tahu banget bahwa Tuhan tuh sayang banget sama setiap kita. Let each of us personally know, Lord, that God loved us so much. Kalau Tuhan gak sayang sama kita, dia gak akan mengirimkan Yesus untuk mati buat kita. If God doesn't love us, He will not send Jesus to die for us. Aku berdoa biar setiap hari kita boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. I pray that every day we can experience the love and grace of God. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, bicara buat setiap kami. Right now, Lord, we want to hear your words speak to all of us. Setiap pikiran yang bukan daripadamu ditundukkan dalam nama Yesus. And every thoughts that are not from you, we rebuke it in the name of Jesus. Saudaraku, buka hati Anda dan siap menerima firman Tuhan. Brothers and sisters, let's open our hearts to receive the word of God. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus, sama-sama katakan, everyone say, Amen. Amen, Amen. Sekali lagi terima kasih buat setiap yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Thank you for everyone that take part on this service this Sunday. But first of all, before I start with an announcement, I would like to call all middle schoolers and high schoolers. Semua middle schoolers, high schooler, Chema will be on the back. Yes, high schooler, middle schoolers, first floor, second floor, semuanya. Yes. Gimana kalau kita sama-sama kasih tepuk tangan buat anak-anak youth di tempat kita? Yes. Alright. 30 menit ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan. The next 30 minutes we're gonna hear the words of God. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have the connection with you. Make sure you have the link with you. Tapi saya mau menyampaikan announcement singkat terlebih dulu. Untuk 5K Pack Center Run, ada tanggal barunya. Kita akan melangsungkan tanggal 9 November. So a new date of the 5K run, it's gonna be November 9. New date, November 9 is the Pack Center 5K run. Saya mau mengharapkan keluarga besar PPC bawa temannya untuk ikut ambil bagian di dalam Pack Center 5K run. Dan juga ada informasi untuk retreat tanggal 28 sampai 30 Anda bisa baca di dalam bulletin di tempat ini. Dan juga seperti biasa sudah 2 minggu kita menjalankan Pax Cafe and unbelievable. Makanannya setiap minggu ternyata berbeda-beda. Dan that's the goal. Setiap minggu ada makanan-makanan kecil yang setiap minggunya berbeda-beda. And again, minggu lalu kita berhasil mengumpulkan hampir $700. Yes! Dengan sistem kita pay as you wish. Saya mengharapkan setelah kebaktian Anda bisa mampir di Pax Cafe. Di sebelah sana kita bisa ngobrol dan juga bisa menikmati kopi, teh yang ada di sana. Untuk Anda yang belum tahu bahwa PPC udah 2 minggu punya yang namanya pre-K, pre-kindergarten. Jadi untuk anak umur 3 sampai 5 tahun di lantai 3. Sudah dijalankan, yang menjalankan adalah Miss Amy. She's a professional teacher dan dia yang ngeran pre-K ini. Kenapa saya sampaikan? Untuk keluarga besar PPC yang punya putra dan putri umur 3 sampai 5 tahun dan mau memasukkan di pre-K ini, I know di luar sana ada pre-K yang gratis, di sini bayar, tapi pre-K di sini diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dari kecil diajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi menarik? Yang menjadi menarik bagi keluarga besar PPC yang mau mendaftarkan putra-putrinya di pre-K, kita memberikan scholarship. Jadi harganya tidak semahal dengan anak-anak lain yang bukan menjadi bagian daripada keluarga PPC. Gitu, mantap? Alright, saya mau kasih lihat satu slide nih. Jadi 1 minggu yang lalu beredar berita bahwa di South Philly ini akan ada injection site. Apa itu injection site? Itu tempat untuk mereka yang mempunyai masalah dengan obat-obatan boleh mendapatkan untuk disuntik seperti mereka yang ada di Kensington area. Jadi minggu lalu beredar berita dan ternyata di situ ada fotonya, foto gereja kita. Lo ngeliat nggak nih foto gereja kita nih? Jadi orang pada nanya, Om, apa iya PPC tempat injection site? Sejak kapan?
Ternyata itu tempatnya ada di 28 dan Snyder. Nah, tapi yang beredar fotonya adalah foto gedung gereja kita. Nah, akhirnya saya memberikan klarifikasi dan saya juga memberikan klarifikasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa gereja ini bukan tempat injection site. Nah, untuk Anda yang tinggal di daerah 28 Snyder, daerah-daerah sana, atau Anda di South Philly, zip code 19145, akan ada Zoom untuk, apakah Anda setuju untuk 28 Snyder, ada satu gereja di sana, gerejanya udah nggak berfungsi, jadi dipilih sama pemerintah Philadelphia untuk dipakai untuk jadi tempat injection site. Kalau Anda oppose, kalau Anda keberatan untuk tempat tersebut dijadikan injection site, Anda bisa ikutan Zoom bersama-sama dengan saya. Karena itu di daerah perumahan, banyak anak-anak kecil. Can you imagine gak nanti akan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di daerah sana. Saya mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang tersebut yang membutuhkan pengobatan. Tapi saya juga memikirkan lebih besar akan kebutuhan masyarakat yang ada. Gitu. So, just want to make a clarification bahwa gereja kita bukanlah tempat untuk injection site. Oke. Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku? Oke. Silent cellphone Anda. Let's focus in the next 30 minutes. Lihat ke depan, gak usah pegang handphonenya, gak usah ngapa-ngapain. Just open your heart. Ya benar, kasih tahu tuh, tutup mata. Benar, bagus kamu tuh. Taruh handphonenya, kasih tahu tetangganya tuh yang di belakang tuh. Taruh handphonenya, lihat ke depan. Jangan udah datang di gereja atau gitu fokusnya di handphone. Just pay attention, open your ears, open your heart. Oke, pertanyaan saya di dalam karakter under construction, berapa di tempat ini yang pernah jatuh, kepleset, terjerembab segala macam? Berapa yang pernah jatuh? Hampir semuanya pernah jatuh ya. Enak gak kalau jatuh? Jadi waktu pandemi 2021, 2020, pas lagi winter nih, jadi saya mau pelayanan karena di situ cuma 4-5 orang. Lagi habis selesai show ada black ice, saya jalan kaki, baru jalan berapa langkah di depan rumah saya kepleset, gedebak, jatuh, aduh sakit banget. Gak ada orang, bagusnya gak ada orang, gak ada wartawan, gue gak difoto ya. Oke, gue selamat dong, gue berdiri lagi, gue jalan pelan-pelan, apa yang terjadi? Jatuh lagi. Oke, gue berdiri lagi. Di Broad Street, di tengah jalan raya Broad sama Snyder, lagi gue pelan-pelan, ngapain terjadi? Jatuh lagi, ketiga kali. Menuju 17 Mekin waktu itu saya jalan pelan-pelan. Jatuh lagi, 4 kali jatuh. Tapi apa yang terjadi? Setiap jatuh, gue ngapain? Berdiri lagi. Amsal 24, ayat 16. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab berapa kali orang benar jatuh? Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mereka ngapain? Selalu bangun kembali. Selalu bangun kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bahasa Inggrisnya sengaja saya keluarin ya. Ada dari Amplified, ada dari NLT dan Message. Dia bilang gini, for a righteous man falls 7 times and rises again. The godly may trip 7 times, but they will get up again. No matter how many times you trip them up, God loyal people don't stay down long. Ada apa ya? Gak pernah give up, gak pernah mundur. Jatuh di dalam ayat ini bisa berbicara bukan hanya jatuh literal jatuh, tapi jatuh bicara kehilangan orang yang Anda kasihi, kehilangan pekerjaan. Jatuh bisa jadi mungkin Anda gagal di dalam karir, Anda gagal dalam rumah tangga. Jatuh bicara tentang krisis keuangan, krisis hubungan, krisis rumah tangga, atau mungkin ada bencana atau tragedi. Itu bisa disebut sebagai
kegagalan, atau Anda mengalami diskriminasi, ada kesehatan Anda yang mengalami gangguan kesehatan, itu bisa disebut dengan kejatuhan atau masalah-masalah yang kita hadapin. Kegagalan, kejatuhan, atau tantangan hidup bisa terjadi kapan saja. Katakan kapan saja. Anak kecil bisa dapat sakit penyakit nggak? Bisa. Yang usia indah bisa mengalami masalah kehidupan nggak? Yes. Setiap orang di dalam musim kehidupan mereka apapun juga bisa trip, bisa fall down, bisa jatuh. Orang benar bisa jatuh nggak? Orang benar bisa jatuh nggak? Ketahuan ayat ini bilang orang benar bisa jatuh. Jatuh, kegagalan belum tentu karena dosa. Halo, kejatuhan seseorang, kegagalan seseorang belum tentu karena dia berdosa. Karena kita nggak tahu latar belakang orang tersebut, dia jatuh, dia gagal atau segala macam karena dosa. Nah ini yang masalahnya yang sering terjadi, apalagi anak-anak Tuhan nih. Pada saat orang jatuh langsung diapain? Langsung dihakimin. Kita gampang sekali melihat seseorang yang gagal dalam pernikahan, gagal dalam karir, dalam sekolahnya, kita langsung menghakimin. Kita langsung menghakimin. Atau langsung kita apain? Gosipin. Lo tahu nggak? Wah kan gitu kan, orang Indonesia paling depan. Lo tahu nggak? Waduh. Kita gampang sekali menghakimi seseorang, gampang sekali kita menggosipi seseorang hanya gara-gara dia jatuh dan padahal kita nggak tahu kenapa dia jatuh. Dan saya berdoa keluarga besar PPC nggak gitu. Jangan kita gampang menghakimin. Jangan kita gampang menggosipin orang. Pada saat dia jatuh, itu nggak merubah keadaan dia sebagai orang benar. Katakan amin. Orang yang kena sakit itu gak merubah keadaan dia sebagai jadi orang benar. Dia gagal di dalam masalah keuangan, di dalam pekerjaan dia, di dalam masalah hubungan dia, itu gak merubah keadaan dia sebagai orang benar. Halo, setuju apa setuju? Tapi yang pasti ayat ini mengatakan gini, yang pasti setiap orang benar jatuh dia akan apa? Yes. Setiap orang benar yang jatuh pasti dia akan apa? Itu kejelasan dan itu kebenaran. Jadi kita harus tahu, jangan kita gampang menghakimi seseorang. Pada waktu orang benar jatuh, bangun, dia jatuh, bangun, masalahnya hilang apa enggak? Hah? Masalahnya hilang nggak? Masalahnya nggak hilang. Masalahnya tetap di situ. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ngapain? Bangkit. For a righteous man falls 7 times, rises again, get up again. Don't stay down long. Orang benar jatuh, dia bangkit lagi, bangkit lagi. Bangkit lagi. Masalahnya tetap ada. Tapi dia bangkit untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Itulah yang dinamakan mereka tipe orang yang punya ketahanan dan ketangguhan hidup. Atau bahasa Inggrisnya punya resilience. Katakan ketangguhan dan ketahanan hidup. Katakan. Ketahanan dan ketangguhan hidup. 1, 2, 3. Ketahanan. Itu yang disebut resilience. Ini adalah ayat Amsal tadi mengatakan bahwa orang ini punya resilience, mereka punya ketahanan dan ketangguhan. Orang yang punya ketahanan dan ketangguhan hidup akan lebih cepat pulih di dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya dibanding mereka yang terpuruk dan gak punya ketahanan, gak punya resilience spirit. Orang-orang yang gak punya resilience, mereka akan gampang terpuruk. Pada saat ada masalah, ya udah stay down. Mereka nggak bangkit lagi. Nah,
Ada satu orang yang menurut saya dia mempunyai resilience yang luar biasa, punya ketahanan dan ketangguhan hidup yang luar biasa. Mungkin dari Anda, banyak di antara Anda nggak kenal dia, karena banyak Anda orang-orang baru, namanya Felix Wibowo, brother daripada Jacob Wibowo. Felix Wibowo menurut saya adalah orang yang punya ketahanan dan ketangguhan hidup. Di usia muda dia divonis dokter mempunyai penyakit ALS, penyakit yang mematikan. Tetapi dia nggak give up, dia rise up. Dia bangkit. Kenapa? Setelah vonis dokter di Amerika mengatakan udah nggak bisa diobatin. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke China. Sementara di sana ada orang-orang yang berobat juga. Dia kembali ke Amerika. Dokter Amerika mengatakan usia kamu cuma 1-2 tahun lagi. Tapi dia enggak. Dia enggak percaya dengan apa yang ngomongin dokter. Dia bangkit. Dia ke Amerika, dia berobat. Sementara teman-teman yang di Cina, teman-teman yang di sana yang penyakitan udah pada inna ilahi wa rojiun, udah pada lewat semuanya. Dia tetap bertahan. Dan sampai sekarang dia sudah mempunyai istri, punya anak, luar biasa. Dan terus dia mempunyai resilience, dia terus bertahan dan punya ketahanan hidup yang luar biasa. Nah, bagaimana orang yang punya ketahanan atau punya resilience ini bisa bangkit kembali setiap dia jatuh? Gimana tuh? Bagaimana orang yang punya ketahanan atau resilience bisa bangkit setiap dia jatuh? Hal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah karena ada Tuhan dalam orang tersebut. Sekali lagi, ada Tuhan yang angkat dia waktu jatuh. Mei coba balik lagi ke yang bahasa Inggris yang pertama. Yang pertama bahasa Inggris, yang 3 ayat itu. Dikatakan di sini di Amsal 24 ayat 16, for a righteous man, orang benar. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita perbuat. Kita dibenarkan karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tandanya, we are righteous karena apa? Karena Tuhan. Katakan amin. Second one, the godly may trip. The godly. Orang yang di dalam Tuhan. Sekali lagi. Yang bekerja di dalam orang itu siapa? Tuhan. God loyal people. Orang yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi ini berbicara bukan karena orang tersebut dia bisa bangkit lagi. Tapi orang tersebut bisa bangkit karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Katakan amin. Karena ada Tuhan. Berbeda orang benar dan orang fasik. Orang benar mengandalkan Tuhan dan ada Tuhan di dalam hidupnya. Makanya dia bisa bangkit lagi. Orang fasik dia terpuruk dan stay down. Karena apa? Gak ada Tuhan dan dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yesaya 41 ayat 10. Ini janji Tuhan. Ya, yuk baca sama-sama. Ini janji Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah takut. Anda yang saat ini sedang menghadapi permasalahan apapun juga, Anda yang sekarang ini lagi down, ini janji Tuhan. Jangan takut. Pertama-tama Tuhan bilang apa? Jangan takut. Bro, you have problem, jangan takut. Sebab ini Tuhan yang ngomong. Sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan tuh gak gampang loh. Maksudnya apa? Gak main-main. Setiap Anda yang disertai Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan apa? Tuhan bukan hanya menyertai engkau, dia ngapain? Akan nolong. Dia gak akan diam aja, dia akan menolong engkau. Aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. So, you may fall, Anda boleh jatuh, tapi tenang, ada tangan Tuhan yang mengangkat Anda.
Mau 7 kali kayak, mau 8 kali Anda jatuh, mau 4 kali Anda jatuh. Tapi Anda harus ingat, ada penyertaan Tuhan di sana. Dan Tuhan bukan hanya menyertai Anda, Tuhan akan menolong. Katakan amin. So whatever your problem right now, percaya. Tuhan akan memberikan kemenangan. Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin gak? Ini lagu yang menjadikan dari ayat Mazmur 31. Tuhan yang netepin langkah orang-orang benar. Anda akan jatuh gak? Anda bisa jatuh. Tapi ingat, gak sampai tergeletak kata Tuhan. Anda boleh jatuh 7 kali, tapi Tuhan gak akan membiarkan Anda tergeletak. Kayaknya gak pada nangkep nih orang-orang nih. Anda setuju gak? Anda boleh gagal, Anda boleh jatuh, bisa gak? Tapi Tuhan tidak akan membiarkan Anda tergeletak. Gitu dong. Jadi yang di sini juga semangat. Oke? Anda masih ingat lagunya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang padanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang pertama, saudaraku, karena ada Tuhan di dalam hidup orang yang jatuh tersebut, makanya dia bisa bangkit. Nah, kehadiran Tuhan bisa lewat orang lain. Anda setuju gak? Terkadang Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, saya mau mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, Pengkhotbah 4. Ini dia, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka apa? Jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Penting banget Anda ketahui bahwa seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menolong kehidupan Anda. Jangan menjalani kehidupan ini sendirian. Minggu lalu ada seseorang datang ke saya. Dia bilang gini, Om, saya punya masalah hubungan segala macam gini. Saya di sini nggak punya teman. Saya bilang, kamu harus mengutamakan untuk dapetin komunitas yang tepat, saya bilang. Saya nggak bilang harus di PPC. Ada 12 gereja, kamu cari gereja mana yang menurut kamu pas untuk kamu. Dan jangan stop sampai di situ. Saya bilang, kamu harus tertanam, kamu harus menjadi bagian di dalam kelompok sel di gereja tersebut. Kalau kamu mau menjadi bagian dalam PPC, kamu harus gabung di dalam kelompok sel. Umur kamu berapa? Umur saya sekian, Om. Oke, kamu udah cocok untuk menikah, kamu masih single. Ayo, ikut kumpulan care group atau komsel yang seusia saya yang masih single. Seolah-olah gue masih single. Nah, makanya penting banget saudaraku untuk kita menjadi bagian di dalam komsel. Karena apa? Teman-teman komsel kita yang akan bisa mengangkat kita pada saat kita jatuh. Pada saat kita punya kegagalan, pada saat kita punya masalah, sakit, penyakit, kita bisa share dengan mereka. Saya senang banget ada satu teman yang masih ada di rumah sakit sekarang ini, Pak Albert. Dia masuk rumah sakit, teman-teman care groupnya datang, ngedoain, ada yang antar makanan, semua segala macam. That's the life of the small group. Saling mendoakan, saling mensupport. Apabila dia jatuh tuh dia gak sendirian, ada orang lain yang mengangkatnya.
Nah, hal yang pertama, kenapa orang yang jatuh bisa bangkit lagi? Yang pertama, karena ada Tuhan di dalam kehidupan orang hidup tersebut. Yang kedua, karena ada hal yang baru buat dia pelajarin. Ada hal-hal baru yang dia bisa pelajarin. Pada saat seseorang jatuh, dia bangun, apa yang dilakukan? Dia evaluasi. Tahu dia jatuh lagi. Dia bangun. Dia evaluasi, dicari jalan lain lagi. A simple story adalah beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya sama Haris angkut barang. Naik minivan. Minivannya udah dibuka trangnya, masukin. Barangnya besar. Lalu saya sama Haris ngangkat. Kira-kira ini masuk di mobil ini. Kita masukin dengan gaya begini. Kok gak bisa ya? Apa yang kita lakukan? Kita keluar, kita coba yang kedua. Coba begini. Gini, gak masuk juga. Terus kita coba kalau kita angkat kursinya. Kita ganti. Yang ketiga kali kita coba lagi, kita masukin. Dikit lagi. Gimana kalau kita dari samping, pintu samping? Semuanya kita coba. Setiap kita gagal, kita selalu mencoba cari jalan baru. Setiap ada gagal, kita selalu mencoba hal yang baru. Saudaraku, pada saat ada kegagalan di dalam kehidupan kita, pada saat ada masalah dalam kehidupan kita, percaya itu sebenarnya apa? Peluang untuk kita belajar akan hal-hal baru. Saya teringat dengan seorang Indonesian Idol, namanya Regina. Regina menang Indonesian Idol beberapa tahun yang lalu. Dia ikut audisi. Ikut audition pertama, dia nggak even ketemu dengan judge. Apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia latihan nyanyi lagi. Tahun kedua, dia ikut audition lagi. Gak even ketemu sama judge lagi. Dia lakukan tahun ketiga hal yang sama. Tahun keempat hal yang sama. Tahun kelima sampai tahun keenam. Dia melakukan audition after audition after audition. Selalu ditolak. Gak pernah sampai ketemu judge. Tapi selama 6 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia terus praktis. Anda harus dengar cerita kesaksiannya dia. Tahun ke-7. Angka sempurna. 7 tahun. 7 tahun nih jatuh nih. 7 tahun apa yang terjadi? Dia datang, bukan hanya dia datang, dia ketemu dengan judge, dia menjuarain Indonesian Idol. Kenapa? Setiap tahun dia gagal ditolak, gak ketemu judge, apa yang dia lakukan? Dia selalu improve dirinya. Saudaraku, poinnya adalah apa? Setiap Anda gagal, is not the end of the world. Setiap Anda gagal, Anda harus evaluasi dan melihat itu sebagai peluang yang baru yang harus Anda pelajarin. Katakan, yes. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana nih? Apa yang harus kita persiapkan? Kita harus membangun kebiasaan. Kebiasaan untuk menjadi orang yang resilience. Menjadi orang yang punya ketahanan dan ketangguhan hidup. Yang pertama saudaraku, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mengatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada 2 hal yang saya mau angkat dari poin ini. Yang pertama adalah katakan doa. Untuk menjadi manusia yang tangguh, menjadi manusia yang punya resilience, kita harus mengawali dengan yang namanya membangun kebiasaan doa. Kalau Anda baca firman Tuhan, Tuhan Yesus tuh bangun pagi-pagi, dia pergi berdoa. Dia di Bukit Zaitun, di Mount Olive, dia pergi berdoa sendirian. Tuhan Yesus membangun kebiasaan di dalam berdoa. Nah, gue tuh udah ngejalanin berdoa. Nah, tapi saya mau ngasih tahu nih ada sesuatu yang baru nih. Bangun kebiasaan di mana kita berdoa bukan kita yang ngoceh. Tapi bangun kebiasaan di mana kita berdoa, kita bilang gini, Lord, here I am, speak to me. I'm here to hear your words. Tuhan, aku di sini,
bicara, aku siap untuk mendengar. Diam aja. Duduk diam. Bahkan seringkali kita bernafas, tapi seringkali kita gak menghargai nafas yang Tuhan kasih. Pada saat Anda berdoa dengan ketenangan, you can feel your breathing. Anda begini. Anda tahu, that's your prayer. Anda gak perlu minta apapun juga, Tuhan tuh beserta dengan Anda. Tapi you can feel, Anda bisa merasakan lewat doa Anda, nafas kehidupan Anda. Bangun kebiasaan itu. Yuk, lantai 1, lantai 2. Ayo, kita bangun kebiasaan berdoa tanpa kita yang ngoceh terlebih dulu. Tapi apa? Pada saat kita berdoa, izinkan Tuhan yang berbicara terlebih dulu. Sampai kita bisa merasakan bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan kasih. Hal yang kedua, selain doa, mari bangun kebiasaan mengucap syukur. Bicara ucapan syukur itu banyak agama ngajarin, banyak budaya ngajarin mengenai ucapan syukur. But firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat 6 mengatakan gini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Psalm 40 verse 5. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you plan for us. None can compare with you. Were I to speak and to tell your deeds, they would be too many to declare. Apa? Ucapan syukur yang harus kita lakukan ngapain? Menghitung berkat-berkat Tuhan. Setiap hari, bangun pagi, kita hitung berkat Tuhan. You'll be amazed. Count His blessing. Menghitung berkat Tuhan itu menjadi bagian dalam ucapan syukur, saudaraku. Akan Anda hidupnya dalam keadaan jatuh apapun, Anda akan bangkit. Karena apa? Anda selalu menghitung berkat Tuhan. Nah, gini nih. Pada saat doa dan ucapan syukur terus menjadi kebiasaan kita, itu akan menjadikan Anda mempunyai karakter yang apa? Mempunyai karakter yang positif. Nah, ini yang mau saya setiap kita membangun, mempunyai karakter yang positif lewat apa? Lewat doa dan ucapan syukur. Hidup kita nggak selalu on the top. Hidup kita bisa di bawah, naik, bawah, naik. Tapi kalau kita punya karakter positif, resultnya nih, hasilnya apa? Masalah boleh datang, kita bilangnya gini, selalu ada hal baru yang bisa saya pelajarin. Every day is a meaningful day for me. Every day is a meaningful day for me. Ada hal-hal baru yang saya pelajarin. Jadi yang pertama, gimana nih untuk kita terus bisa bangkit lagi, doa, ucapan syukur untuk kita membentuk menjadi karakter yang positif. Yang kedua, dilanjutkan dengan apa? Kita harus punya keterbukaan dalam hidup. Kita harus fleksibel. Orang yang punya resilience, orang yang punya ketahanan dan ketangguhan, itu hidupnya very open and fleksibel. Yesaya 54 ayat 2 mengatakan gini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Jangan menutup diri. Dikatakan gini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Artinya apa? Be open-minded. Buka pikiran, terima informasi. Ada budaya yang baru Anda lihat. Ada ide-ide baru Anda lihat, Anda terima. Anda menjadi orang yang fleksibel. Ada informasi-informasi baru Anda buka.
Bukan berarti Anda terpengaruh, enggak sama sekali. Tapi Anda yang benar-benar menjadi orang yang fleksibel, Anda menjadi orang yang open. Aku mau menerima tanpa gak terpengaruh. Kita bukan menjadi orang Kristen yang tertutup, tapi kita menjadi orang Kristen yang terbuka tapi gak gampang digoyah. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Ada ide-ide baru, Anda terima. Ada budaya-budaya baru, Anda terima. Tanpa harus Anda terpengaruh dengan budaya tersebut. Yang paling penting adalah Anda harus tahu kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi dasarnya. Jadi ada dua hal saudaraku. Untuk bagaimana untuk membangun karakter. Untuk kita menjadi orang yang punya resilience, yang punya kekuatan ketangguhan. Yang pertama tadi membangun karakter positif kita lewat apa? Lewat doa dan ucapan syukur. Dan juga apa? Yang kedua membuka wawasan kehidupan kita selebar-lebarnya. Terakhir saya mau panggil pemusik maju ke depan. Mungkin selama 20 menit tadi saya ngomong Anda bilang gini, aduh Aldo, gue apa kurang resilience-nya? Apa kurang gue kuat dan tangguhnya? Pertama, gue ninggalin Indonesia untuk Amerika. Apa kurang gue jatuh di Indonesia, gue bangkit, gue datang ke Amerika. Apa kurang tangguhnya? Bener gak? Mungkin Anda ngomong gitu. Om, apa kurang tangguhnya? Gue gak bisa bahasa Inggris nih, gue datang ke Amerika, gue bawa anak gue bela-belain hidup di Amerika. Karena apa? Karena gue bangkit. Mungkin Anda ngomong kayak gitu. Iya gak? Om, apa kurang? Gue gagal dalam pernikahan. Gue masuk ke Amerika, gue cari bule. Apa kurang gagal? Ya enggak? Kita mencoba berbagai cara untuk apa? Untuk kita menunjukkan gue resilience om. Gue ini orang yang kuat. Gue ini orang yang tangguh. Yes, I agree with you. Anda nggak bisa bahasa Inggris, Anda berani datang ke Amerika. Anda nggak tahu budaya Amerika, Anda datang ke Amerika. Yes. You are resilient. Yes, Anda kuat, Anda tangguh. Tapi let me tell you this. Pay attention. Amerika, keadaan kehidupan kita seringkali bisa membawa kita kepada satu titik yang namanya apa? Zona nyaman. Pada saat kita ada di titik zona nyaman, seringkali itu yang membuat hidup kita gak perlu Tuhan. Pada saat kita zona nyaman, komunitas sudah gak jadi penting. Surat imigrasi, cek, punya. Kerjaan tetap, cek, punya. Anak keluarga sehat, cek, punya. Rumah tempat tinggal, cek, punya. Hingga akhirnya Anda hidup dalam zona nyaman. Hati-hati. Pada saat Anda hidup dalam zona nyaman, itu akan membuat Anda menjadi orang yang rapuh. Kenapa? Saya bilang orang yang rapuh. Anda akan dihadapkan dengan permasalahan, Anda gampang cengeng. Anda tergeletak, Anda jatuh dan Anda gak mau bangun. Pada saat masuk dalam zona nyaman. Jadi apa nih om? Ini yang mau saya sampaikan. Anda harus berdoa. Dan saya berdoa. Untuk Anda berani mempunyai doa yang penuh tantangan. Apa itu doa tantangannya? Tuhan, jauhkan saya hidup dalam zona nyaman. Teruslah berproses di dalam hidup saya. Gak gampang. Karena banyak orang pengen hidup di dalam kemapanan. Pengen hidup dalam zona nyaman. Berani gak Anda bilang, Tuhan, bawa saya setiap hari. Jangan sampai saya hidup di dalam zona nyaman. Karena saya tahu Tuhan, pada saat saya hidup di dalam zona nyaman, saya bisa masuk di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Itu yang menjadi doa saya buat Anda semuanya.
doa yang penuh tantangan. Mari kita bangkit berdiri. Immanuel. Bapak, aku berdoa buat setiap kami boleh membangun karakter yang baru. Karakter hidup yang positif lewat doa, lewat ucapan syukur. Kami boleh membangun karakter kami dilanjutkan dengan menjadi orang yang terbuka, fleksibel, and yet tahu akan kebenaran dan kehidupan. Anda yang mungkin saat ini sedang dalam kegagalan, Anda jatuh. Amsal 24 ayat 16 bilang, but you get up, but you rise again. You don't fall down too long. Anda gak tinggal di bawah kelamaan. Tuhan menetapkan langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Pada saat ia jatuh, Tuhan gak biarkan Anda tergeletak. Ada Tuhan yang selalu menyertai Anda. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Saya mau jemaat Tuhan katakan sama-sama, Bapakku datang. Yes. Kau kuatkan. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel.
katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Saya udah bicara, selanjutnya Roh Kudus yang mengajar. Dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Seperti biasa saya mau ngingetin, setelah at the end of service, ambil waktu quiet sebentar, berdoa. Dan saya undang kita sama-sama boleh ngopi-ngopi di Pes Cafe. Alright, yuk kita bawa amplop kita. Saat ini kami bersyukur karena ada Tuhan dalam hidup kami yang menyertai kami apapun perjalanan permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk kehidupan. Saat ini kami membawa persembahan kami, perpuluhan kami yang Tuhan taruhkan di hati kami bawa saat ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kami. Bukan untuk nodong Tuhan, bukan untuk nyogok Tuhan loh saudaraku. Kita bawa persembahan karena kita bersyukur pada Tuhan. Materaikan Tuhan untuk setiap persembahan ini biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Berdoa terus untuk mereka yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Terus berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Untuk tempat yang tepat untuk injection site, Tuhan juga yang pilihkan yang terbaik. Kami percaya juga Tuhan peduli akan mereka yang gak punya tempat tinggal. Untuk mereka yang akan terketergantungan obat, Tuhan juga mengasihi mereka. Pakai kami untuk menjadi agennya Tuhan yang memberikan kasih buat mereka. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus bertahan, yang terus fleksibel, dan terus mengandalkan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God
done, for the things He has done, for the things He has done. He has done. God bless you all. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.